Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad. Jemaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, insyaallah malam hari ini kita akan membahas, berbagi tentang gambaran umum dari perbedaan-perbedaan antara zakat, infak, sedekah, wasiat, hibah maupun hadiah. Kalau ada yang terlupa mohon diberitahu. Kalau zakat itu bagian daripada sedekah atau sedekah, tapi wajib, harus memenuhi hisab dan nisabnya, artinya waktunya dan penghitungannya. Zakat penemuan ada hitung-hitungannya. Zakat pertanian ada hitungannya, apakah diairi atau tidak memakai pengairan. Contoh lagi yang umum, zakat mal, zakat harta, lebih kurang harus minimal 85 gram emas. Sudah memenuhi waktunya 1 tahun. Gambaran sederhananya begitu. Lalu kita menginjak ke masalah wakaf. Wakaf ini harus memenuhi, ada bendanya. Misal tanah, harus ada betul tanahnya. Ada orang yang menyerahkannya. Ada pengurus atau orang yang menerimanya. Dan ada yang adanya penyerahan dan penerimaan atau ijab qabul. Lalu wakaf ini yang diambil adalah manfaatnya untuk orang banyak, untuk sholat, untuk kepentingan umat pokoknya. Kemudian tentang hibah. Hibah ini kepada orang per orang umumnya. Boleh yang diberikan itu untuk dijual lagi oleh orang yang menerimanya. Kalau tadi wakaf tidak boleh. Bedanya di situ. Kalau seseorang memberikan tanah untuk satu orang, orang itu boleh menjual tanah itu kembali. Karena bukan untuk kepentingan orang banyak, diberikan kepada orang per orang umumnya. Dilakukan pada masa orang yang memberi itu masih hidup, belum meninggal dunia. Di sini bedanya dengan wasiat. Kalau wasiat diberikan oleh orang itu, seseorang kepada orang lain pada saat dia hidup, tetapi berlakunya pemberian itu dapat dinikmati atau diambil alih oleh orang yang diberikan itu pada saat orang yang memberikan itu sudah meninggal dunia. Kalau dia belum meninggal dunia, wasiat ini belum berlaku. Lalu ada juga hadiah. Hadiah ini umumnya bukan ke bawah. Dia setara, sama-sama orang kaya, orang berpangkat, teman sejawat, bahkan kepada pimpinannya. Nanti ada orang yang nyeleneh, itu minta rai, minta cari muka. Bukan urusan kita hati mereka. Yang penting orang ini memberi hadiah kepada temannya, kepada kawannya, kepada pimpinannya. Masalah dia ada sesuatu dan tanda kutip udang di balik batu, urusan dia dengan Allah. Rasulullah, Nabi kita tidak menerima zakat, tidak menerima infak, tidak menerima sedekah, tapi hanya menerima hadiah.
Pesan Nabi kita Muhammad SAW, saling berikanlah kamu di antara kamu hadiah, karena itu membuatmu ada rasa kasih sayang di antaramu. Menginjak masalah yang ramai tentang infak dan sedekah. Sedekah lebih luas dari infak. Kullu ma'rufin sedaqatin, kata Nabi kita. Setiap apapun yang dilakukan sebagai amal baik atau kebaikan itu adalah sedekah. Jadi dia boleh berbentuk imateri, bukan berbentuk benda. Senyum dengan ikhlas, sedekah. Tidak ada uang tapi tenaga diberikan pada masjid atau kepentingan umum, sedekah. Membaca tasbih, subhanallah, sedekah. Menghilangkan kesusahan orang lain, sedekah. Membantu umat, sedekah. Lalu memberi jalan keluar kepada orang lain, itu pun sedekah. Tidak harus bentuk uang atau materi. Salat duha pun sedekah, jadi lebih luas. Kalau infak untuk menafkahi, nafkah untuk kepada siapa? Quran menjelaskan umumnya kepada walidain, kepada orang tuamu, aqrabain, kepada keluargamu, adik kakak, ayu, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin fakir, wabnis sabil, orang-orang di jalan Allah yang dalam perjalanan kekurangan bekal, makanan dan sebagainya. Lalu bagaimana terhadap masjid? Langgar, itu adalah infak umum. Memang kalau untuk pembiayaan langgar masjid baiknya disebut infak, menafkahi. Dan diterangkan oleh Al-Quran balasannya minimal 700 kali dan bahkan tidak terhitung. Maksud tidak terhitung, akan diberikan balasan pada saat yang tepat, kebutuhan tepat, dan memang kita memerlukan. Tidak ada gunanya uang 2 juta, 2 miliar, andai kata kapal yang kita tumpangi itu karam, kelebu, yang berguna saat itu adalah skoci atau ban. Tidak ada guna uang 2 miliar atau 10 miliar. Ini yang dinamakan balasan Allah dengan tepat dan waktu yang tepat. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, kalau kita memberikan infak merata, utamakan kedua orang tua kalau masih hidup. Kalau tidak ada, ayunya, kakaknya, adiknya, ataupun atas nama orang tua diberikan kepada masjid, langgar, musola, atau kepentingan umum lainnya. Jangan lupakan adik, kakak, ayu, dan lainnya. Kalau kita berinfak keluar, adik, kakak, ayu, keluarga tidak diperhatikan, ini iklan buruk bagi kita. Nanti adik, kakak, ayu akan bicara kepada orang lain. Bahasa kitanya, dia itu dengan orang lain pura-pura baik hati, dengan kami tidak diperhatikan. Inilah celakanya. Harus diperhatikan. Orang tua diperhatikan, keluarga diperhatikan, anak yatim diperhatikan. Karena ini nanti Rasulullah marah kalau kita tidak memperhatikan. Fakir miskin pun diperhatikan, merata. Orang-orang yang memerlukan dalam perjalanan diperhatikan. Mudah-mudahan informasi yang kecil ini, sederhana ini, ada gunanya bagi kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.